Be phenomenal every day. Halo guys, kembali bersama saya di video analisa saham mingguan ya. Hari ini tanggal 2 Oktober 2021, hari Sabtu ya. Merupakan awal bulan, kita sudah memasuki bulan Oktober. Dan untuk intro pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada member-member di Stockaholic, terutama kepada Bapak Jonathan ya. Bapak Jonathan dengan ID-nya Nissan RE10, karena beliau berlangganan suatu program yang bisa memfilter untuk saham-saham yang masuk dalam analisa BNF. Yang ini ya, BNF metode ini ya. Ini jadi beliau mengirimkan ke WhatsApp saya saham-saham apa saja sih yang masuk di dalam screening BNF method. Jadi saya nggak perlu mencari lagi satu persatu. Terima kasih atas support dari Pak Jonathan ya. Dan yang kedua untuk intro, untuk teman-teman kalau hari Rabu ya tanggal 6 Oktober 2021 itu free. Nah, teman-teman bisa ikut di acara ini ya di jam 19.30 hingga 20.30. Saya akan live di Instagram berbincang-bincang dengan Bapak David Wijaya. Acara ini disponsori oleh HG ya, HG for Men dengan tema Making Money While You Are Asleep. Di acara ini juga akan ada giveaway berupa 3 paket HG senilai 250.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi sudah acaranya free, teman-teman bisa dapat ilmu juga ya melalui acara ini. Catat ya guys tanggalnya ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke analisa saham mingguannya ya. Dimana IHSG ini ya di hari Jumat ini ditutup melemah ya. Melemah 0,9% di angka 6.228. Namun kalau kita cermati pergerakan IHSG selama seminggu, IHSG sebenarnya mengalami kenaikan ya, yang cukup signifikan dari level 6.144 hingga 6.228. Terus untuk turnovernya totalnya 31 triliun ya selama satu minggu ya. Oh sorry, di hari Jumat ini 31 triliun ya, ini besar sekali. Untuk pergerakan dari asing, di regular market asing masuk sebanyak 1,36 triliun ya. Jadi asing kembali inflow ke IHSG. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya kalau teman-teman melihat di Stockbit itu foreign flow-nya itu drop tajam ya di sini. Kenapa? Karena ternyata yang drop tajam ini ada di pasar bukan regular tapi di pasar nego ya. Nah, kita bisa cek saham apa yang dijual ya di sana. Di sini bagian ini, bentar ya, saya coba kasih cek. Yang paling banyak ini di regular, kalau di all market ini ya, SUPR. Ini saham ini dijual 12 triliun. Nah, biasanya saya tidak terlalu melihat untuk transaksi-transaksi seperti ini ya, karena yang saya anggap adalah yang regular market. Transaksi di nego itu tidak mempengaruhi perubahan harga sahamnya. Jadi saya biasanya tidak terlalu melihat lah. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah indikator yang bagus ya. Asing hari Jumat masih inflow 1,3 triliun. Selama satu minggu asing inflow 4,49 triliun. Angka yang sangat fantastis ya. Satu bulan asing masuk 9 triliun. Banyak sekali asing masuknya. Terus kita bisa melihat juga untuk di regular market, saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing adalah BRI, BCA, Telkom. Nah, kalau sahamnya sudah seperti ini, inilah mengapa kok sejak beberapa saat yang lalu saya sudah mulai di dalam watchlistnya itu saham-saham yang blue chips ya. Saham-saham yang fundamental. Karena asingnya sudah mulai inflow ke big caps-nya IHSG ya, BRI, BCA, dan Telkom. 1,3 triliun, 1,1 triliun, dan ada 559 miliar. Untuk yang paling banyak dijual adalah saham BABP, ABMM, dan Unilever. Ini adalah 3 saham, namun angkanya jauh ya, kecil ya. BABP 120 miliar, ABMM 107 M, dan Unilever 80 miliar. Seperti itu untuk analisanya ya di pergerakan asing. Oke, next saya akan lanjut ke harga batu bara. Nah,
Teman-teman bisa melihat ya bahwa harga batu bara ini naik sangat signifikan, sudah menyentuh angka 228. Per hari ini naik 4,59% ya. Kenaikan harga batu bara ini menurut saya sih karena sudah ada pemulihan ekonomi ya di dunia, terutama di China. Di mana China sendiri sebagai importir terbesar batu bara di dunia ya. 50% suplai batu bara itu ke China. Nah, ketika pabrik-pabrik di China sudah mulai beroperasi lagi ya, ekonomi sudah pulih, tentu mereka akan mencari sumber daya ya. Nah, batu bara ini adalah salah satu sumber daya yang paling murah. Seperti itu. Itulah mengapa harganya langsung naik ya. Namun, kalau kenaikannya sangat signifikan ini membuat saya berpikir bahwa mungkin lebih baik kita take profit terlebih dahulu. Karena kalau sesuatu yang naiknya terlalu cepat ini biasanya akan ada koreksi. Seperti itu. Pemulihan ekonomi ini selain di batu bara juga ada di CPO ya. CPO kita bisa melihat grafiknya itu dia cenderung untuk naik ya. Nah, barusan ini memang dia ada minus 2,13%, tapi kalau secara chart, nah kita bisa melihat bahwa dia sedang naik harga CPO-nya. Jadi batu bara dan CPO ini sedang uptrend. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini ya, yang minggu lalu. Minggu lalu dari BNF Method yang rebound hanya dua ya, hanya True dan Tifa. Yang lainnya gagal rebound dan memang kalau kita lihat ya saham-sahamnya kurang begitu menarik ya. Bahkan BABP pun juga gagal rebound. Ini karena kendala right issue-nya tidak terserap ya. Secara technical and broker summary, nah ini teman-teman pasti pada senyum-senyum semua ya. Kenapa? Karena di September ini banyak saham-saham yang sesuai perkiraan ya, akhirnya dia mengalami kenaikan yang signifikan. Saham ASA kembali uptrend ya, kembali naik ya. Ini sudah masuk di beberapa minggu ya, di mulai tanggal berapa ini ya. ASA pertama ini di 10 September ya. Dari hampir awal bulan hingga akhir bulan dia terus naik ya harga sahamnya ASA. Terus ada saham Pegas juga berhasil up dia. Ada BRI yang sesudah right issue juga berhasil naik. Ada Telkom berhasil naik. Hanya energi ini ya yang mengecewakan. Dimana dia sudah tembus resisten 127 namun kembali turun ya. Turun ke level 122. Bentar ya. Coba saya energi. Ya, energi 122. Closingnya di hari Jumat kemarin ya. Nah, untuk Adaro karena batu baranya bullish parah, sudah jauh ya menembus target. Dia up, kondisinya up dan hill ini tidak kemana-mana. Harga terakhir di tanggal 24 September harganya 1175. Sekarang penutupannya juga di 1180 ya, kenaikan cuma 5 poin ya. Jadi saya anggap sideways. Nah, untuk yang periode 1 Oktober 2021 ini adalah screeningnya ya. Untuk BNF, metode BNF ada saham BABP kembali masuk dengan threshold 21%. Baca. Nah, ini juga sama-sama saham yang cukup banyak lah ya masuk dalam pembahasan grup-grup investor retail ya. BABP dan Baca ini, Bank Kapital ya. 21% juga ada IPAK, Laba, PTBU ini hampir sama dengan yang minggu lalu ya. Slis juga, Tifa juga. Nah, mungkin yang bisa dicermati lagi adalah yang BABP dan Baca ini ya. Untuk metode BNF. Kemudian untuk technical and broker summary, karena di minggu lalu itu sudah banyak yang mengalami up ya, dan masih ada potensi untuk uptrend, maka saya masukkan lagi ya. Yang pertama adalah ASA. Kita lihat secara chartnya ya. Saham ASA ini, nah ini ya, ini dia mengalami sejak awal September dia naik terus ya. Terus sekarang dia ada di ranging sini, saya kasih ini 3.250 hingga ke level 3.700 ya. 3.770 kurang lebih sekitar 3.770 ya. Highestnya di 3.750.
Nah, ini ASA akan mencoba mengejar resistennya lagi di level 3.750. Kondisinya uptrend ya. Untuk broker summary-nya selama 1 minggu, coba saya search, ada akumulasi dari broker AK ya, AKCC 9,6 7,9 M, yang berjualan adalah YP ya, brokernya retail, kaset dan PD. Jadi untuk secara broker summary ada akumulasi juga. Targetnya saya pasang di level 3.650. Untuk next ada saham Pegas ya. Saham Pegas ini adalah salah satu saham blue chip yang kemarin sempat menyentuh di bawah 1.000. Nah, dia akhirnya menembus ya level resistennya. Yang garis ini, 2 ini adalah garis yang sudah saya buat di minggu-minggu kemarin ya. Dan dia akhirnya berhasil tertembus resistennya di level 1000 ini. Kemarin 1200-an ya. Sekarang di closingnya ada di level 1280. Dia akan mencoba menembus level 1350 ya. Kondisinya uptrend. Untuk broker summary-nya ada big akumulasi dari CC sebanyak 99 miliar. CC ini Mandiri Sekuritas ya. Agak jomplang ya. Jadi yang akumulasi sangat besar ya. 99 miliar, yang nomor 2 pun 33 miliar. Sedangkan yang jualan cuma 22, 17, 16, 14. Jadi saham Pegas ini masih punya potensi yang cukup besar untuk mengejar resistennya. Ini ya, jadi big accumulation dengan target 1350. Next ada saham Bank BBRI. Bank BRI ini memberikan keuntungan yang lumayan ya kalau teman-teman mengikuti proses right issue, apalagi kalau sempat averaging down ya. Karena waktu itu saya masih ingat pertama right issue itu dia dibawa turun. Jadi pasti kita kalau beli itu minus ya. Tapi kalau teman-teman averaging down hingga mendekati harga right issue-nya itu, terus teman-teman tebus juga right issue-nya. Nah, sekarang sudah menikmati profit ya. BRI dia ini ya, ketika sudah down hampir mendekati right issue dia langsung rebound. Untuk secara chartnya sebenarnya dia masih tergolong ini uptrend untuk jangka pendeknya ya. Kalau kita lihat dari 21 September hingga 1 Oktober ini memang uptrend. Namun kalau kita lihat secara dari bulan Agustus itu ini sebenarnya masih masuk dalam sideways ya, kategori sideways BRI ini. Ada big akumulasi, ini coba saya menggunakan security ini ya, BBRI. BRI selama tanggal 27. Nah, akumulasi yang fantastis dari JP Morgan ya, BK. 669 miliar, hampir 700 M, yang berjualan Citigroup, DXYP. BK Kaset. Ya ini BK Kasetnya ini asing ya. Ini ya BK Kaset ZP. Ini asing pada masuk di saham Bank BRI. Nah, kalau kita lihat juga secara foreign flow ya, dia asingnya pergerakannya begitu dia sudah mendekati harga right issue, tiba-tiba asing masuk sangat banyak ya. Menyebabkan harga saham BRI-nya bullish. Untuk saham BRI dan BCA, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, secara simpelnya adalah melihat pergerakan asing, karena asing porsinya cukup banyak di kedua saham ini. Oke, saya pasang targetnya di level 4100 ya. Next ada saham Telkom, TLKM. Saham Telkom, nah dia juga masih melakukan uptrend ya. Masih dalam zona uptrend, walaupun di hari Jumat ini ada sedikit koreksi ya, 0,8%. Saham Telkom ini ada big akumulasi dari, ini coba saya cek ya, dari sekuritas AK. Sama ini kemungkinan juga asing ya, ini ya, AK-nya AK asing. Yang berjualan adalah sekuritas aset. Aset ini Sukor Sekuritas ya. Yang kedua ada OD Dana Reksa, BRI Dana Reksa. Jadi asing pun masuk ke dalam Telkom ini ya, yang biru ya. Foreign flow yang biru, asingnya grafiknya naik terus, grafik saham Telkomnya juga ikut terdongkrak naik.
Targetnya saya taruh di level 3.800. Pegas BRI Telkom ya, didominasi oleh saham-saham blue chip ya, watchlistnya. Next ada saham SMDR. Nah ini saham perkapalan ya. Saham ini saya melihat ada potensi untuk masuk ke level resistennya ini, mengejar level resistennya di level 830 ya. Saya pasang 835. Nah, kondisinya memang itu masih sideways secara chart. Nah, tapi kita bisa melihat ya, pertama ada indikasi foreign flow-nya masuk. Terus ketika sideways dan dia ada mulai apa ya, pergerakan uptrend ini biasanya akan diikuti dengan mengejar resisten. Seperti itu. Jadi ini masuk dalam radar untuk watchlist saya. Saham SMDR secara broker summary kita coba kita cek. Broker summary tidak terlalu menonjol ya. Yang membeli BK3M, yang berjualan SKI BCA Sekuritas ya. Sebanyak 2,8 M. Jadi masih imbang. Di sini netral ya. Tidak ada sekuritas atau broker yang lebih besar belinya banyak ya. Nah, ini berimbang yang buy dan yang sell. Oke, next ada saham PPRO ya. Nah, mungkin saham PPRO ini saya akan sedikit membahas ya. Yang pertama dari chartnya dulu. PPRO. Saham PPRO ini ya sama posisinya lagi sideways, namun ada pergerakan ya di hari Jumat kemarin ini. Dia mau mencoba menembus di level 77. Ini sebenarnya sudah ketembus tapi dia gagal bertahan ya. Gagal bertahan di resisten 77-nya. Untuk secara chartnya sideways, secara broker summary-nya netral ya. Coba saya cekkan PPRO. CP Valburi ya yang membeli. Nah ini Valburi Sekuritas membeli 2 miliar. Saya masih ingat di hari Jumat ini ada HD ya. HD ini top buyer kedua. Namun dia berbalik menjadi bukan berbalik, dia menjual ya, menjual sebagian sahamnya. Jadi yang kalau kita perhatikan di perdagangan Jumat ini, CP dan HD ini pertama menjadi top buyer-nya. Tapi HD melepas barangnya ya. Namun CP tidak melepas barangnya. Yang berjualan di GA ini BNC ya. Ini saya tidak terlalu sering mendengar ya GA ini. Yang kedua OD. Nah, untuk secara nominal sih nggak terlalu besar ya. 2 miliar, 1,4 M, 800 juta, 900. Jadi berimbang secara broker summary. Ini saya akan sedikit menceritakan bahwa saham PPRO ini masuk dalam saham yang dimiliki oleh portfolionya Asabri dan Jiwasraya. Ini kita bisa cek ya. Asabri dan Jiwasraya. Nah, terus untuk induknya adalah di PTPP ya. Induknya di PTPP. Di saham SMBR itu hari Jumat mengalami kenaikan yang fantastis ya, 14,4%. Biasanya saham SMBR ini saham yang juga ada Jiwasrayanya di dalamnya. Biasanya ketika saham SMBR ini bergerak, saham PPRO-nya itu juga ikut bergerak. Nah, biasanya tendensinya seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum pernah bermain ya di dua saham ini, jadi saya mungkin akan sedikit bercerita tentang background dari Jiwasraya seperti itu. Karena saya ikut saham PPRO ini ketika tahun IPO-nya berapa ya? Di tahun 2017 kalau nggak salah ingat ya. Oh sorry, 2015 ya. Ini cukup fenomenal ya. Itu sempat ditarik ke angka 1000 terus dia stock split atau right issue. Nah, coba saya cek. Stock split ya, 1/4. Jadi itu teman-teman yang ikut saat pertama PPRO di tahun 2015 itu mengalami keuntungan yang fantastis ya. Nah, namun ya itu sekali lagi di dalamnya ada Jiwasraya ternyata ya. Jadi ya kemungkinan saat itu ya yang goreng ya itulah teman-teman tahu sendirilah bandarnya Jiwasraya. Dua saham ini berrelasi sama-sama Jiwasraya dan satu SMBR naik, maka PPRO juga biasanya naik. Begitu pula sebaliknya ya, ketika PPRO naik, biasanya SMBR juga naik. Namun memang belum pasti ya, tapi biasanya seperti itu. Oke, next ada saham Astra, ASII ya. Banyak didominasi oleh blue chip, watchlist saya.
Sudah beberapa minggu ini seperti itu ya. Sudah nggak ada saham-saham kayak bank digital atau teknologi, sudah nggak masuk ya. Astra ini ya, dia menembus resisten ini yang minggu lalu. Ya, kok minggu lalu? Beberapa minggu lalu ya. Ini sudah saya buatkan untuk risknya, dia tertembus ini di hari Kamisnya ya, yang tertembusnya ini. Sorry, di hari Rabu. Rabunya tertembus. Nah, terus dia akan berusaha mengejar resisten di atasnya ini. Jadi untuk Astra, dia sedang uptrend, ada big akumulasi dan targetnya di level 5680. Kita coba cek ya, sekuritas yang mengakumulasi saham Astra. Ada CS ya, 101 miliar. Nah, CS ini biasanya juga foreign ya. Ini CS foreign ya, kalau di foreign 74M. Berarti ada lokal sekitar 30M-an. Kita bisa lihat juga dari segi chartnya, foreign flow-nya ini ya, biru ini dia juga sedang dibeli terus oleh asing. Seperti itu. Nah, cara saya untuk trading memang ketika sahamnya itu sedang potensi untuk uptrend, itu saya nggak buru-buru lepas ya. Seperti di ASA ini sudah saya mention beberapa kali juga. Ketika suatu saham sedang uptrend itu saya nggak buru-buru lepas. Karena saya mengejar return yang dalam trading itu saya suka yang kalau sekali reward, saya dapat reward misalkan 1:4 ya. Artinya analisa saya benar sekali, itu bisa mengcover 4 kali loss saya. Jadi saya suka ketika analisa saya salah, saya segera cut loss ya kan. Jadi lossnya itu sedikit-sedikit, tapi kalau betul analisanya betul, itu saya mendapat profit yang lumayan banyak. Itu adalah cara trading saya. Itulah mengapa ketika sahamnya sedang up itu saya bukan berpikir langsung untuk berjualan, tapi saya untuk amannya hanya memasang trailing stop. Seperti itu ya. Kemudian ada satu saham lagi, bentar. Nah ini ya, di saham konstruksi ya. Saham konstruksi ini sebelumnya saya sempat rekomendasi untuk PTPP ya. Terus ada asing berjualan di saham PTPP yang membuat saya akhirnya tidak merekomendasikan kembali walaupun saat itu sedang up. Bentar, coba saya cekkan ya. PTPP di berapa minggu yang kemarin ya. Nah ini ya, PTPP di tanggal 10 September itu sedang up ya. Dia up, namun saya hapus dari yang 17 karena ada asingnya waktu itu ada jualan ya. Nah, namun ternyata di konstruksi ini lagi bullish parah. Jadi saya tidak menikmati ya keuntungan di bullishnya konstruksi ini. Sebenarnya emiten ini tertekannya sudah cukup dalam ya. 3 emiten ini ADI, WSKT, PTPP sama Wika ya. Sama Wika itu mereka sama-sama tertekan cukup dalam semua. Kalau kita perhatikan ya, ini chartnya ya. Nih, nah jadi dia sekarang baru mulai rebound kembali. Namun saya masih belum memasukkan juga. Karena saya lihat juga ibaratnya apa ya, boosternya itu bagi saya masih kurang lah ya. Jadi walaupun kenaikan, saya belum menikmati kenaikannya ya, yang seperti ini. Untuk PTPP kemarin kan sempat dapat ya, cuman nggak terlalu banyak lah. Kalau hari ini kita lihat bisa, Waskita saja bisa naik 13,8% ya. Maka selamat untuk teman-teman yang memegang saham-saham konstruksi ya, saham-saham sektor konstruksi. Terus yang terakhir akan saya mention adalah saham Bumi. Nah, Bumi ini tiba-tiba melonjak naik gila-gilaan. Dan untuk teman-teman saya ingatkan lagi bahwa ini benar-benar sahamnya high risk ya. Jadi kalau teman-teman masuk, pastikan teman-teman masuk dengan alokasi dana yang sesuai ya. Karena ini adalah spekulasi tingkat tinggi ya. Sangat beresiko seperti itu. Kalau dia sekali turun bisa nina bobo ya. Bisa 50 ya, kayak kemarin dihajar ke 52 ini bahkan ya, dari level berapa? Sempat Bumi ini kan sempat level mana 500 ya, 500-an ya. Di tahun 2017 itu kan sempat menyentuh 500-an, dibawa ke level 50-an. Dan ini memang kelihatan bahwa
bid dan offernya ini gemuk ya, gemuk-gemuk. Jadi ini ya, total bidnya 4 juta, total offernya 6 jutaan. Nah, kalau bid offernya gemuk-gemuk seperti ini memang berarti ada pihak yang sedang bermain lah. Kasarannya seperti itu. Ada pihak yang sedang bermain di saham Bumi ini. Untuk spekulasi, scalping ya atau fast trade, menurut saya sih masih ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman sekali lagi harus ingat ya bahwa batasi resiko dan alokasi dana untuk masuk. Karena ini kejam ya. Kalau sekali turun juga sangat kejam di saham Bumi. Nah, untuk watchlist minggu ini cukup sekian ya. Ini adalah watchlistnya. Mana saya tampilkan lagi. Ada ini ya. Ini saham-sahamnya BNF. Dan ini adalah technical and broker summary. Semoga di minggu depan bisa sama ya. Seperti di bulan September kemarin. Itu lumayan ya kinerja kita. Secara persentase cukup bagus lah. Nah, kita berharap di Oktober ini, sisa Oktober, November, Desember ya, dan mendekati window dressing ya. View saya adalah bukan mulai ya, sudah kita pegang untuk saham-saham yang punya fundamental atau blue chip ya. Karena ketika window dressing pun nanti, IHSG biasanya kan akan terdongkrak naik ya. Bobot yang terbesar itu masih dimiliki oleh saham-saham yang sektor blue chip ya. Jadi kalau saham-saham yang mungkin saham-saham yang dalam tanda kutip gorengan ya, ataupun misalkan saham-saham digital, itu untuk menaikkan IHSG itu bobotnya masih kalah besar ya dibandingkan misalkan nih BCA naik berapa persen, itu IHSG bobot BCA terhadap IHSG itu besar. Sama kayak BRI itu juga besar ya. Nah, jadi kita bisa mulai memantau lah saham-saham blue chip, walaupun saya tahu saham-saham blue chip ini penggemarnya lebih sedikit ya dibandingkan saham-saham gorengan. Teman-teman kalau membahas saham gorengan tuh pasti suka sekali kan. Sahamnya yang pergerakannya liar sekali ya. Satu hari bisa naik 10%, 15%. Nah, itu pasti lebih suka lah. Tapi ya untuk lebih safe kita mulai masuk ya ke saham-saham yang kita mulai melirik lah untuk blue chip stock. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan cuan juga untuk para subscriber ya. Untuk teman-teman yang bisa support saya dengan cara subscribe, like ataupun komen ya di video ini. Dan semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu dan profit selalu. See you guys.